Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Wah, masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti kalian adalah generasi hebat yang disiplin dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu bahas, sebelumnya perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan ya. Lihatlah gambar yang pertama Ibu tampilkan. Tentang apa gambar tersebut? Kalian bisa mengamatinya ya. Bagaimana pemandangan gunung-gunung yang tinggi menjulang ke langit. Selanjutnya, gambar yang kedua. Bisa kalian lihat apa yang Ibu tampilkan, yaitu berupa pemandangan sawah yang hijau membentang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya gambar yang ketiga, bisa kalian lihat, yaitu berupa gambar air terjun yang mengalir dengan indahnya. Baiklah, setelah kalian mengamati gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi, bagaimana? Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Pasti kalian sudah memiliki gambaran ya tentang keindahan alam itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa tuangkan dalam sebuah puisi. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Selain itu juga setelah pengertian puisi, unsur-unsur pembangun puisi, kemudian ciri-ciri puisi apa saja sih Bu? Nah, nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang puisi. Puisi. Apa sih itu puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan yang dituliskan oleh penyair dengan bahasa yang berkenaan dengan rima, irama, matra, penyusunan lirik, dan lain-lain. Kemudian puisi memiliki unsur pembangun, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Unsur fisik itu apa sih Bu? Yaitu unsur yang dapat kita amati secara langsung. Contohnya pemilihan kata dan lain-lain. Nah, unsur fisik itu meliputi apa saja sih Bu? Yaitu meliputi majas, pemilihan kata atau diksi, kemudian konotasi, tipografi, dan lain sebagainya. Kemudian unsur batin. Unsur batin itu apa sih Bu? Yaitu unsur yang tersirat atau tidak bisa diamati secara langsung, melainkan bisa kita rasakan, bisa kita temukan secara tersirat. Nah, unsur batin itu meliputi apa saja Bu? Yaitu meliputi ada tema, amanat, kemudian perasaan. Nah, kalian sudah tahu ya apa itu unsur fisik dan unsur batin. Nah, tadi Ibu akan membahas lagi berkenaan dengan unsur fisik puisi. Tadi ada pemilihan kata atau diksi, kemudian rima, irama, konotasi, ya. Nah, rima atau irama. Rima atau irama itu apa sih Bu? Yaitu persamaan bunyi di akhir baris di setiap bait puisi. Biasanya itu diakhiri dengan huruf vokal, yaitu A, I,
dan lain-lain. Itu kan akhirnya di kata-kata terakhirnya ada huruf ii, itu namanya persamaan. Kemudian konotasi. Konotasi apa sih Bu? Yaitu contoh makna konotasi yaitu air mengadu domba, kemudian tangan kanan, memeras keringat, itu merupakan kata-kata yang mengandung makna konotasi. Kalau di dalam artian sebenarnya mengadu domba adalah mengadu dua domba untuk berkelahi, itu namanya mengadu domba. Kalau di dalam makna konotasinya mengadu domba adalah memanas-manasi seseorang agar bisa terlibat dalam perseteruan, itu namanya mengadu domba. Kemudian tangan kanan itu kalau di dalam arti yang sebenarnya adalah tangan sebelah kanan. Kalau di dalam makna konotasinya tangan kanan adalah orang kepercayaan. Nah, itu merupakan pengertian dari konotasi. Kemudian diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata di sini kalian bisa mengungkapkan perumpamaan dari sesuatu, seperti ibaratnya kita mengibaratkan pepohonan atau benda-benda mati seakan melambai-lambai, padahal yang bisa melambai-lambai itu adalah tangan dari manusia. Seperti puisi yang mengandung kata-kata seperti ini. Daun-daun melambai seakan mengajak untuk menari, berlari-lari ke sana kemari. Nah, itu merupakan makna dari kiasan atau pemilihan kata. Di dalam puisi itu biasanya makna yang digunakan adalah berupa makna kiasan. Jadi bukan kata-kata yang mengandung makna sebenarnya, tetapi perumpamaan atau kiasan, ya. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke unsur batin. Unsur batin tadi berupa apa saja? Yaitu tema, amanat, dan juga perasaan. Tema merupakan gambaran umum dari sebuah puisi. Nah, kita bisa menemukan tema kalau kita sudah membaca puisi secara keseluruhan. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi tersebut. Nah, amanatnya apa sih Bu? Biasanya berupa saran atau berupa biar kita bisa lebih baik lagi. Biasanya berupa amanat itu pesan yang ingin disampaikan seorang penyanyi. Kemudian perasaan apa yang bisa kita temukan dalam puisi tersebut. Nah, itu perasaan senang, sedih, duka, dan lain sebagainya. Kita sudah mengetahui unsur-unsur pembangun puisi, kemudian pengertian dari unsur fisik dan unsur batin puisi. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. Puisi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan secara mendetail di materi selanjutnya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri dari kedua puisi ini. Puisi lama. Puisi lama ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tidak diketahui siapa nama pengarangnya, karena dalam zaman dahulu itu puisi digunakan secara bersama, jadi kita tidak tahu nih siapa yang menciptakan puisi itu. Kemudian yang kedua yaitu masih terikat dengan aturan-aturan kebahasaan seperti jumlah baris tiap bait, kemudian jumlah suku kata dan juga irama. Kemudian ciri-ciri puisi yang ketiga yaitu disampaikan dari mulut ke mulut, karena zaman dahulu tidak ada tulis menulis, jadi puisi itu disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi puisi zaman dahulu itu tergolong sebagai sastra lisan karena penyampaiannya dilakukan dari mulut ke mulut. Kemudian ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru apa sih Bu? Yang pertama yaitu sudah diketahui siapa nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, baris dan bait ditulis sudah rapi atau simetris. Penulisannya lebih rapi dan simetris daripada puisi lama. Kemudian sudah tidak terikat lagi dengan pemilihan kata, jumlah baris dan bait.
Intinya sudah tidak terikat lagi dengan aturan-aturan kebahasaan, melainkan sudah lebih bebas, sehingga dalam puisi baru ini penyair lebih bebas untuk mengekspresikan, menuangkan pikiran dan perasaannya ke dalam sebuah puisi. Nah, sejauh ini apakah sudah paham? Nah, sudah ya pastinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, sekarang kalian bisa mencatat tugas-tugas apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tugas kalian yaitu yang pertama mencari puisi, entah baik dari koran, buku paket, LKS, atau dari internet. Boleh bebas, ibu bebaskan ya, mencari satu contoh puisi tentang keindahan alam. Nanti tugas selanjutnya kalian bisa mengamati, mengidentifikasi tentang unsur-unsur yang sudah tadi ibu jelaskan, yaitu unsur fisik dan unsur batinnya yang terdapat dalam puisi yang sudah kalian dapatkan nanti, yaitu meliputi tadi apa unsur fisiknya, yaitu berupa rima atau irama, kemudian konotasi, kemudian majas, kemudian kata, kemudian unsur batinnya meliputi tema puisi yang sudah kalian tadi temukan, kemudian amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan penyair itu seperti apa, kemudian yang ketiga perasaan yang dapat kalian ambil dari puisi yang sudah kalian dapatkan itu seperti apa. Nanti bisa kalian tulis di sebuah buku ya, nanti di kertas folio kalau bisa ya, nanti disertakan puisinya, kemudian nanti dicatat itu hasil analisis dari kalian meliputi unsur fisik dan unsur batin. Itu akan ibu bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalau tugas kalian adalah mencari satu buah puisi kemudian menganalisisnya ya. Nah, sekiranya itu apakah ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Mungkin? Oh, tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, ibu akan tutup pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, kiranya itu yang ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.